Saat ini, perkebunan kelapa sawit telah mencapai seluas 16,83 juta hektar dan 6,21 juta hektar diantaranya merupakan perkebunan kelapa sawit milik pekebun rakyat. Permasalahan umum yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas dan mutu produksi dari kelapa sawit. Terdapat ketimpangan produktivitas kelapa sawit antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar, baik perusahaan negara maupun swasta. Salah satu faktor penyebabnya adalah sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang belum dikelola dengan baik. Upaya menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan bersama dengan Badan Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS menetapkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk memperbaiki sarana dan prasarana untuk tanaman, kebun dan pengelolaannya sesuai dengan GAP sebagai upaya peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing, serta menjaga kelapa sawit Indonesia berkelanjutan. Penyediaan sarana dan prasarana bagi pekebun kelapa sawit dapat dilakukan melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani atau Gapoktan, koperasi perkebunan dan kelembagaan pekebun lainnya secara langsung dengan bantuan yang diberikan berupa benih, pupuk, pestisida, alat pasca panen dan pengolahan hasil, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan atau ke pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar, serta verifikasi teknis. Dalam keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 62 /KPTS KB.410/06/2023 tentang pedoman teknis sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana dalam peraturan tersebut diantaranya mencakup bantuan benih. Benih yang diberikan merupakan benih kelapa sawit siap salur yang bersertifikat. Benih tersebut diberikan dalam rangka pembangunan kelapa sawit tahap awal guna mendukung keberhasilan pembangunan kebun sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa sawit. Bantuan pupuk. Pupuk yang diberikan merupakan pupuk organik dan atau pupuk anorganik yang berupa pupuk tunggal dan atau pupuk majemuk. Pupuk tersebut diberikan saat pembangunan kebun kelapa sawit tahap awal dan saat pemeliharaan tanaman kelapa sawit untuk tanaman menghasilkan. Pemberian pupuk diberikan secara optimal dan sesuai dengan pedoman budidaya kelapa sawit yang baik atau Good Agriculture Practices dan diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa sawit. Bantuan pestisida. Pestisida yang diberikan merupakan pestisida hayati maupun non-hayati. Pestisida tersebut diberikan saat pembangunan kebun kelapa sawit tahap awal dan saat pemeliharaan tanaman kelapa sawit untuk tanaman menghasilkan. Pemberian pestisida sesuai dengan pedoman budidaya kelapa sawit yang baik atau Good Agriculture Practices dan diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa sawit. Bantuan alat pasca panen. Alat pasca panen yang diberikan berupa alat-alat seperti egrek, dodos, galah aluminium, kapak, gancu, tojo, batu asa, gerobak sorong, timbangan, serta alat pasca panen yang dibutuhkan di lapangan. Alat pasca panen tersebut diberikan pada masa tanaman menghasilkan dengan tujuan untuk menjaga mutu tandan buah segar atau TBS pekebun. Bantuan unit pengolahan hasil. Unit pengolahan hasil atau UPH yang diberikan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu 1. UPH yang berfungsi untuk mengolah TBS menjadi minyak kelapa sawit mentah berupa pabrik kelapa sawit. 2. UPH yang berfungsi untuk mengolah TBS menjadi minyak kelapa sawit mentah, minyak merah dan minyak goreng berupa pabrik minyak goreng atau Pamigo. Kapasitas unit pengolahan didasarkan pada kapasitas olah dan luas areal kebun serta usia tanaman menghasilkan.
unit pengolahan hasil yang diberikan untuk membantu pekebun melalui tandan buah segar, bantuan jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan atau ke pelabuhan, sarana dan prasarana pembuatan atau peningkatan jalan dalam perkebunan kelapa sawit dimaksud adalah untuk jalan panen, jalan produksi, jalan koleksi, jalan penghubung, gorong-gorong, jembatan, dan rehabilitasi tata kelola air. Kegiatan tersebut dapat diberikan secara keseluruhan atau sebagian. Kegiatan tersebut disesuaikan dengan hasil penilaian SID atau survei investigasi dan desain oleh dinas yang membidangi pekerjaan umum dan atau konsultan teknis. Jenis sarana dan prasarana yang diberikan diantaranya jalan kebun, jalan akses ke jalan umum dan atau ke pelabuhan, dan rehabilitasi tata kelola air. Alat transportasi. Alat transportasi pada perkebunan kelapa sawit diberikan dalam rangka memperlancar pengangkutan TBS yang berfungsi sebagai alat angkut TBS. Jenis alat transportasi pada perkebunan kelapa sawit antara lain 1. Truk berkapasitas angkut 5-8 ton. 2. Kendaraan langsir berpenggerak roda 2 atau 4 berkapasitas 1-4 ton. Mesin pertanian. Mesin pertanian pada perkebunan kelapa sawit dimaksudkan untuk membantu kelembagaan pekebun dalam melakukan aktivitas pengolahan lahan, pemeliharaan jalan, dan pemeliharaan tata kelola air. Jenis mesin pertanian pada perkebunan kelapa sawit antara lain ekskavator dan implemennya, terdiri dari mini hidrolik ekskavator dan hidrolik ekskavator dan traktor dan implemennya. Pembentukan infrastruktur pasar. Pembentukan infrastruktur pasar dimaksudkan untuk mendukung pemasaran TBS pekebun melalui koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya dalam akses informasi harga, peluang pasar, dan informasi lainnya guna mendukung jalannya kegiatan organisasi koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya dan mendapat nilai tambah. Verifikasi teknis melalui pendataan pekebun dan ISPO. Verifikasi teknis dimaksudkan dalam rangka menciptakan perkebunan kelapa sawit dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO dalam proses penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya atau STDB. Untuk memperoleh dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, diperlukan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh Poktan, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Setelah itu dipenuhi dan diusulkan atau pemberkasan, dilakukan proses penelitian, verifikasi dokumen dan penerbitan rekomendasi teknis oleh Direktur Jenderal. Mari kita bangun bersama perkebunan Indonesia untuk kelapa sawit Indonesia berkelanjutan.